Hai semua, kembali lagi sama aku. Kali ini aku bakal mainin mainan stiker dress up sambil dengerin Kak Jasmine cerita by TikTok. Oke, sebelum itu mari kita pakai topi yang lucu banget ini. Tadi aku beli 25.000 waktu aku beli stiker dress up-nya. Gimana, lucu banget kan? Ih, gemes deh, bisa ditwil-twil kayak gitu. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita lanjut untuk mainin stiker dress up-nya sambil dengerin Kak Jasmine cerita. Let's get started. Gue mau cerita waktu masa-masa SD yang sangat-sangat tolol ini. Jadi, enggak, gue liatnya emang gue kayak masa SD agak rada-rada ya, karena kebanyakan cerita-cerita aneh dan gak jelas itu di masa-masa SD. Waktu SD gue tuh kalau ke sekolah selalu jalan kaki ya, karena rumah gue ke SD gue tuh gak terlalu jauh. Kalau jalan kaki tuh kayak 5 menitan. Kalau lo nanya kalau ngerayap gimana, Min? Kalau ngerayap kayaknya 10 menit, karena gue pernah nyoba sih. Sementara teman-teman gue ini rata-rata diantar sama emak bapaknya. Gue kan bapak gue kerja ya, emak gue gak bisa naik motor. Jadi kayak mau nganterinnya gimana, sama-sama jalan kaki ya ngapain gitu. Mending gue sendiri. Jadi gue tuh selalu gak punya teman barengan buat jalan kaki. Kalau lo pada nanya lah, Farhan gimana, Min? Kan lo satu SD kan? Iya, gue satu SD sama dia. Tapi seperti yang kalian tahu, gue sama dia tidak akur gitu. Jadi kalau barengan, gue gak mau barengan sama dia. Jadi gue tuh selalu jalan duluan. Karena gue kayak, jijik, gak dong, gak gitu. Maksudnya kayak, ya gak mau aja barengan gitu. Even gue sama dia keluar barengan dari pagar pun, kayak kita bakal bisa nih menjauh gitu. Jadi kita dari dulu emang udah ada prokes gitu. Kita social distancingnya parah gitu. Suatu hari gue lagi pakai sepatu nih, mau siap-siap berangkat sekolah, lagi di teras. Nah, karena pagar rumah gue ini jaring-jaring gitu, jadi kelihatan di depan jalanan yang lagi lewat tuh siapa. Ada temen gue lewat nih, biasanya dia diantar sama bapaknya. Ini dia tuh 1 tahun di atas gue, kakak kelas gue, namanya pakai nama samaran ya, namanya Putri aja. Nah, terus dia manggil gue lagi nunduk ke bawah, tiba-tiba gue dipanggil Pia gitu. Nah, BTW nama panggilan gue waktu SD tuh Pia. Terus gue nengok lah, terus kayak Putri, gue bilang gitu. Kalau jalan kaki, gue tanya basa-basi segala macem. Terus akhirnya dia bilang, ayo mau bareng nggak? Ya udah, akhirnya gue bilang, ayo tunggu bentar ya. Gue pakai sepatu segala macem, berangkatlah bareng gue sama dia nih ke sekolah. Keesokan harinya dia tuh jalan kaki terus. Jadi memang si Putri ini udah gak diantar sama bapaknya lagi. Cuma karena dulu kan gue anaknya gak kepoan ya, jadi kayak gue, oh gitu ya. Kalau sekarang mungkin gue bakal nanya-nanya gitu, emang kenapa bapak lo kok bisa sih gak mau anterin lagi? Oh, kan lo anaknya, gimana sih kalau gitu. Kalau dulu kan gue gak kepoan, jadi gue kayak, oh ya udah kita seterusnya berangkat bareng aja. Nah terus besokannya tuh selalu berangkat bareng. By the way, si Putri ini tuh maksud bapak yang tadi gue bilang itu ada bapak tirinya. Jadi dia tuh anak yatim ya, kalau bapak yang yatim. Dan itu berlangsung ada kali 1 mingguan full. Setiap hari si Putri ini selalu nyamper gue setiap mau berangkat sekolah. Awalnya gue seneng karena gue punya teman barengan, tapi lama-lama gue sifat dakjal gue muncul nih, jangan ditiru ya. Jadi emak gue kan tahu nih kalau si Putri ini anak yatim. Jadi setiap Putri nyamper gue pasti selalu dikasih uang saku sama emak gue, dan itu tiap hari. Dan jumlahnya menurut gue gede waktu gue dulu SD. Dan muncullah gitu rasa iri, dengki. Aduh, setan banget emang nih, setan suka ngegoda ya. Jadi kayak gue di situ ngerasa si Putri ini pasti sengaja tiap hari nyamper gue buat dapet duit dari mak gue. BTW yang nanyain emang dikasih berapa, dia tuh dikasih kadang 15.000, kadang 20.000. Yang posisinya di situ ya kan, gue kelas 3 SD, dia kelas 4 SD. Itu tuh banyak, karena duit jajan gue aja kagak nyampe goceng deh. Seinget gue cuma 4.000, 3.000. Jadi kayak anjir, tiap hari 20.000. Nih kaya banget si Putri. Gue berpikir seperti itu. Yang padahal kalau diinget-inget, gue yang nyuruh dia buat bareng gue aja kalau dia nggak dianterin sama bapaknya gitu. Emang tolol. Mungkin si Putri ini orangnya nggak peka ya. Sebenarnya gue tuh udah nunjukin secara terang-terangan bahwa gue nggak suka lo nyamper gue lagi gitu. Pernah waktu itu pas dia nyamper gue nih kan duduk di teras kan, gue lagi pakai sepatu ya. Terus setelah pakai sepatu biasanya gue kayak ayo Put jalan gitu. Gue nggak, gue langsung pergi aja ninggalin dia dengan muka yang kayak gitu. Kayak tapi si Putri tuh merasa tidak ada apa-apa gitu. Yang padahal kayak emak gue melihat tingkah gue itu udah kelihatan jelas. Baliknya tuh gue diomelin sama emak gue. Gue gak ngerti nih si Putri terlalu polos atau kayak sebenarnya enggak tapi bodo amat gitu. Karena itu tingkah gue tuh yang menunjukkan secara terang-terangan gue gak suka dia nyamper gue tuh gak cuma sekali, beberapa kali. Bahkan di perjalanan yang biasanya gue ngobrol sama dia, gue diem-dieman. Dan gue bahkan jalan duluan gitu, gue gak mau barengan sama si Putri ini. Kayak iya gue tahu emang parah banget gue waktu itu. Kayak iya sih gue juga menyesal. Jadi sorry banget nih Putri kalau nonton video ini ya, gue minta maaf. Di rumah gue itu kan ada kakak sepupu gue yang emang lagi tinggal sama gue. Gue ceritalah ke dia gitu kalau gue tuh gak suka sama si Putri. Kayak dia pasti sengaja mau ngambil duit mak gue. Pokoknya gue bilang semuanya. Dan kakak sepupu gue blow on-nya juga mendukung gue. Lo tau dia ngapain pas si Putri nyampe, gue masih di dalam rumah. Kakak sepupu gue ini ngomong ke si Putri kayak,
Putri kamu besok-besok gak usah nyamper Pia lagi ya, dia mau jalan sendiri aja gitu. Jadi pokoknya kakak sepupu gue bilang biar si Putri gak usah nyamper gue lagi. Besokannya setelah kakak sepupu gue ngomong kayak gitu, si Putri nggak pernah nyamper lagi. Di situ awalnya gue seneng kayak, bagus deh dia nggak nyamper, nggak dikasih duit lagi sama mak gue. Tapi lama kelamaan gue ngerasa kasihan karena mak gue juga nyadar kan kalau tingkah gue begitu ke si Putri, kayak gue sempat dinasehatin juga. Terus dari situ gue yang kayak merasa bersalah anjir. Terus untuk menghapus rasa bersalah gue ya, tiap gue ketemu Putri di sekolah, gue selalu nyapa dia dan basa-basi bilang kayak, Putri besok lu kalau nggak diantar sama bapak lu bareng gue aja lagi gitu. Kemarin kakak sepupu gue bercanda doang, gue bilang gitu anjir. Walaupun setelah itu si Putri nggak pernah nyamper gue lagi ya, mungkin dia akhirnya ngeh gitu kalau sebenarnya gue tidak suka sama dia, kayak ya Allah maaf ya Put,